Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, dan selalu diberi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Pak Rizky akan menjelaskan tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai? Anak-anak, untuk profil pelajar Pancasila pada pembelajaran hari ini yang akan kita munculkan ada 3 poin. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk yang kedua yaitu belajar mandiri. Dan yang ketiga yaitu bergotong royong. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini ialah anak-anak nanti bisa menganalisis keragaman yang ada di sekitar kita sebagai bentuk sunnatullah dengan tepat. Kemudian untuk keragaman sebagai sunnatullah, untuk poin yang pertama, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku atau bangsa lain anak-anak? Di mana kalian bertemu mereka? Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian pasti melihatnya di TV, media sosial, atau melihat dengan bertatap muka. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata anak-anak. Misalnya dari postur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya. Kemudian Pak Rizky jelaskan kembali, ada beberapa bangsa besar hidup di negeri ini atau negeri kita Indonesia ini, seperti bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik, pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Kemudian untuk Allah menjadikan manusia beraneka ragam, tujuannya ialah agar kita saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling menghormati. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Pengertiannya, Pak Rizky berikan istilah, tahukah apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah SWT seperti sholat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita dianjurkan bersikap lemah lembut kepada sesama. Itu merupakan wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan. Agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, dan mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga, saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Penjelasannya, apakah kalian memiliki sahabat yang berbeda agama? Apakah boleh memilih sahabat yang berbeda agama? Jawabannya ialah sangat boleh. Yang terpenting, kita harus saling menghargai apa yang menjadi pilihannya, mempersilahkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang dilarang oleh agama seperti apa, anak-anak? Yaitu ketika orang Islam mengikuti ibadah orang tersebut atau orang lain. Karena hal ini sudah berkaitan dengan keimanan dan keyakinan seseorang, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang akan Pak Rizky bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik anak-anak, setelah Pak Rizky bacakan surat Al-Kafirun beserta artinya barusan, Pak Rizky akan menjelaskan secara singkat mengenai pokok-pokok isi kandungan dalam surat Al-Kafirun tersebut. Di sini ada 4. Yang pertama, bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, tidak ada kerjasama dalam hal iman dan ibadah. Toleransi umat beragama hanyalah saling menghormati dan tidak mengganggu pemeluk agama lain dalam beribadah. Tidak boleh ada kerjasama dalam ibadah. Kita hanya diperbolehkan kerjasama dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia atau duniawi. Dan yang terakhir, yang keempat, menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal akidah atau keimanan. Juga tidak boleh ada kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah dan ibadah yang berbeda. Itulah pokok kandungan dari surat Al-Kafirun yang barusan Pak Rizky bacakan. Demikianlah anak-anak penjelasan dari
indahnya saling menghargai dalam keragaman. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.